selamat hari Minggu. Adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi di ibadah online anak sekolah minggu HKBP Soreang. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat. Tema kita di minggu ini adalah berbuah di dalam Tuhan. Adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu HKBP Soreang, di bulan yang lalu atau minggu yang lalu kita memperingati ulang tahun HKBP yang ke-159. Untuk itu kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk HKBP. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Buah-buah Roh Kudus. Adik-adik kayaknya pada kurang semangat deh kak kalian. Kita nyanyiin satu lagu lagi yuk, judulnya Firman Tuhan Ada di Hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, oh 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 oh. Adik-adik masih semangat gak? Kakak harap adik-adik masih semangat ya. Kita nyanyikan lagi lagu Dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik silakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan terima kasih juga ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini ya Tuhan kami melakukan ibadah online anak sekolah minggu yang ada di HKBP Soreang. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari penyakit dan berikanlah kepada mereka ya Tuhan sukacita yang daripada Engkau. Biarlah firman-Mu yang mereka terima nanti berbuah di dalam hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihilah kami ya Tuhan. Terima dan dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami kembali hadir bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan juga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada saat ini. Firman-Mu Tuhan akan kami perdengarkan. Kiranya anak-anak sekolah minggu dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam
Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik pasti setuju bahwasanya tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari bisikan-bisikan dosa. Tidak ada orang yang mampu melepaskan diri dari hasutan-hasutan dosa untuk melakukan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Untuk itu, caranya adalah kita semua manusia harus hidup menaati dan mempergumulkan buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dalam buah-buah roh kita akan bisa mengendalikan diri untuk tidak mau mengikuti hasutan dan juga bisikan-bisikan iblis untuk melakukan dosa. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, dengan cara kasih. Kalau kita benar-benar mengasihi, maka kita tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Karena perbuatan menyakiti adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik di sekolah minggu dimanapun berada harus menjadi pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua, sukacita. Senyum, tawa, canda itu harus ada dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya dimanapun berada harus mampu menunjukkan rasa sukacita, membawa sukacita kepada siapapun. Jadi ketika ada teman kita yang nangis, kita harus mampu menghiburnya agar dia bersukacita, agar dia mampu memuji Tuhan meskipun di dalam rasa sedihnya, rasa nangisnya. Atau ada yang gagal ujian, adik-adik harus menguatkan mereka di dalam sukacita. Karena apa? Meskipun gagal, tetapi kita masih memiliki napas kehidupan dan semangat untuk mengikuti ujian kembali. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Orang-orang yang sudah hidup dalam damai sejahtera dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau orang-orang yang sudah berbahagia menjadi ciri-ciri bahwasanya dia tidak bisa dihasut oleh iblis untuk melakukan dosa. Damai hatinya, damai pikirannya, sejahtera hidupnya. Jadi kita harus damai sejahtera. Dan juga damai sejahtera bukan untuk diri sendiri, tapi kita untuk orang lain. Jadi adik-adik ketika sudah damai, adik-adik harus mampu juga menunjukkan kedamaian kepada orang lain. Jadi kalau ada teman-teman kita yang lagi ribut, teman-teman kita yang lagi berantem, adik-adik jangan menjadi minyak api atau minyak lampu, tapi harus menjadi air supaya amarah mereka padam, rasa benci padam, jadi mereka damai. Setelah damai, sejahteralah seluruhnya. Yang keempat adalah kesabaran. Nah, ini dia kesabaran. Jadi ada orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya karena apa? Karena kesabaran dalam hatinya tidak ada. Kesabaran dalam dirinya tidak ada. Misalnya nih, ketika mengendalikan sepeda motor, ketika membawa sepeda, mendayung sepeda, ketika misalnya membawa mobil. Jadi mungkin ada orang yang langsung marah-marah nih di jalan. Pasti adik-adik juga pernah
melihatnya, atau bapaknya ketika bawa mobil, ketika bawa motor, tidak sabar, terburu-buru, maka dia akan marah-marah, "Hei, matamu gak ada, kau gak lihat?" Nah gitu. Jadi adik-adik, dalam cara kita supaya kita dapat menghempang dosa untuk tidak berbuat jahat adalah dengan cara sabar dalam kehidupan kita. Harus sabar. Dan juga ketika adik-adik tidak mampu menjawab semua soal-soal yang diberikan, harus sabar. Harus sabar dengan tenang mengerjakannya. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan amarah, dalam keadaan emosi, pasti kita akan mengoyakkan kertas soalnya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kegagalan lagi. Yang kelima adalah kemurahan. Jadi adik-adik harus mampu menjadi orang yang pemurah, murah memaafkan, murah memberikan yang terbaik kepada teman, suka menolong, suka membantu. Jadi membantu orang tua, membantu kakak, membantu abang, membantu adik-adik, membantu siapapun. Kalau kita lihat dia butuh bantuan, maka kita harus membantunya. Itulah ciri-ciri orang yang sudah mampu untuk menghilangkan kejahatan dari dirinya. Kemurahan. Seperti nyanyinya tadi kan, kasih itu lemah lembut, sabar menderita. Ya, jadi kalau kita misalnya nggak sabar, nggak murah hati, pasti kita nggak bisa menjadi pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan kita. Yang keenam adalah kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Dalam kebaikan, orang harus setia. Setia melakukan kebaikan, setia melakukan firman Tuhan. Setialah untuk melakukan kebaikan. Meskipun orang membalasnya dengan kejahatan, tapi kita harus tetap setia untuk melakukan kebaikan. Yang berikutnya adalah kelemah lembutan. Ya, lemah lembut bukan berarti dalam gayanya yang lemah lembut, tetapi hatinya yang lemah lembut, tutur katanya yang lemah lembut, sapaannya yang lemah lembut, cara bicaranya yang lemah lembut, nadanya yang lemah lembut. Nah gitu. Jadi orang lain pasti akan senang kepada kita. Yang berikutnya adalah penguasaan diri. Dari semuanya itu, mulai dari kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, kalau tidak ada penguasaan diri, maka ketika kita melakukan kebaikan, yang kita puji adalah diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kemurahan, yang kita puji adalah diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kasih, yang kita puji adalah diri kita sendiri. Tapi kalau ada penguasaan diri, maka ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita sabar, lemah lembut, murah hati, kasih, penolong, tidak suka marah-marah, berarti kita akan mengatakan bahwasanya Tuhan ada di dalam hati dan pikiranku. Kenapa? Karena aku adalah anak-anak Tuhan. Jadi yang kita puji adalah Tuhan. Oleh karena itu penguasaan diri mengajak kita, meskipun kita berbuat baik, tapi kita tidak sombong dalam kebaikan. Meskipun kita berbuat kasih, kita tidak tinggi hati dalam kasih. Meskipun kita sabar, kita tidak sombong dalam kesabaran. Jadi ada penguasaan diri. Kuasai diri, kuasai hati, kuasai pikiran kita. Dalam Matius 5 ayat 3 hingga ayat 12 ada beberapa ucapan berbahagia yang menandakan bahwasanya orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menguasai diri dalam kehidupannya. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau telah memperdengarkan firman-Mu pada hari ini kepada seluruh anak-anak sekolah minggu melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu menjadi pelaku-pelaku kasih. Anak-anak sekolah minggu dapat berbuat kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, agar kehidupan mereka damai sejahtera,
dan mereka Tuhan mampu menguasai diri. Ketika mereka melakukan itu semua, mereka tidak tinggi hati dan mereka tidak sombong dan mereka tidak bermegah di dalam diri mereka. Tapi yang kami puji adalah nama Tuhan, yang kami sembah adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Engkau menjagai kesehatan kami, jauhkan kami semuanya dari COVID-19 agar kami dapat berserah diri kepadamu. Dan kami tidak takut akan bahaya karena gadamu Tuhan yang akan melindungi kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman kita di minggu ini adalah, ayat hafalannya adalah Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. ayat hafalannya dikirim ke guru orangnya masing-masing ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah online kita untuk hari ini. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersatu dalam doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dadah, sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.